dengan seekor anjing, maka diangkatlah sedikit jubahnya karena takut tercium oleh hidung anjing. Setelah berpaling, maka atas izin Allah sang anjing pun berbalik menghadap kepada Abu Yazid Al-Bustami. Atas izin Allah sang anjing diizinkan berbicara kepada Abu Yazid Al-Bustami. Wahai Abu Yazid, kenapa ketika kau berpapasan dengan aku saat ini engkau angkat sebagian jubahmu? Kalaupun sebagian jubahmu tersentuh oleh hidungku, engkau akan mendapatkan najis mughalladhah, najis yang sangat besar. Maka engkau bisa lakukan cuci saja 7 kali, yang salah satunya dengan tanah, maka najis itu akan hilang dan pakaianmu akan suci kembali, wahai Abu Yazid. Tapi jika engkau angkat pakaianmu itu karena engkau merasa manusia lebih mulia daripada aku seekor anjing, engkau merasa lebih alim daripada aku, engkau lebih bersih daripada aku, engkau lebih daripada aku, maka najis itu akan beralih ke dalam hatimu, wahai Abu Yazid. Dan di saat hatimu itu mengandung najis karena kesombonganmu merasa lebih dari orang lain, maka tidak ada satupun yang bisa mensucikan ribuan dan bahkan jutaan kali kau basuh dengan apapun juga, itu tidak bisa menghilangkan najis yang ada di hatimu kecuali engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, setelah saat itu Abu Yazid pun merintih menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah. Dan setelah bertobat, Abu Yazid pun berkata kepada sang anjing, wahai anjing, mari, saat ini tidak ada lagi yang membedakan kita, mari kita berjalan bersamaan untuk menuju satu tempat. Apa jawab sang anjing? Wahai Abu Yazid, engkau manusia mulia, sedangkan aku adalah seekor anjing yang hina. Jika engkau berjalan denganku tidak pantas, wahai Abu Yazid, karena orang akan memuliakan engkau dan orang yang lain akan melempari aku dengan batu. Lagi-lagi Abu Yazid Al-Bustami meneteskan air mata, terseduh-seduh dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, jika saat ini ada kesombongan di dalam hatiku, dan kemudian dengan kesombongan itu sampai aku berjalan dengan seekor anjing saja tidak pantas, wahai Allah, maka ampunlah segala dosa-dosaku, ampunlah segala kesombonganku, ampunlah segala sikap burukku selama ini. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, yang ketiga yang membuat kita hari ini bahagia, yang membuat kita hari ini senang, yang membuat kita hari ini merasa menang, dan bahkan hari ini kita bersukaria menyambut Idul Adha ini, dikarenakan kita telah tunaikan dengan menyembelih seekor hewan. Apa fadilahnya yang membuat kita senang? Apa manfaat yang buat kita yang telah berkorban? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan walam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang di pagi hari ini diberikan kemampuan untuk memotong hewan korban, namun dia enggan melaksanakannya, maka kata Nabi, silahkan orang itu mati, memilih, tinggal pilih. Jika mau dia mati dalam posisi dan keadaan sebagai orang Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Dalam sebuah hikayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan wal falam yudhi." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih seekor hewan, namun dia enggan melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah sekali-kali mendekati masjid-masjid kami, jangan pernah sekali-kali mendatangi musola-musola kami, karena agamanya, imannya dusta semuanya. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pun mengeluarkan sebuah fatwa yang dinukilkan, yang disimpulkan dari hadis baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, "Man kharaja fi min baitihi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya
li syira'il udhiyah, bertujuan ingin membeli hewan kurban. Fakana lahu kullu khutwatin asyra hasanatin, maka setiap langkahnya orang yang ingin membeli hewan kurban, Allah lipat gandakan 10 kebaikan setiap langkahnya. Wa amhu anhu asyra sayyiatin, setiap langkahnya mampu menghapuskan 10 macam kesalahan dan dosa. Wa arfi'a lahu asyra darajatin, dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama fi syira'iha, di saat dalam perjalanan dia pasti bercakap-cakap, dia pasti berbicara kepada yang lainnya. Di saat dia ingin membeli hewan kurban itu, fakana kalamuhu tasbihan, maka setiap percakapannya Allah anggap sebuah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza naqada thamanaha fakana lahu kullu dirhamin sab'ami'atin hasanatan, di saat dia membayar, Allah berusaha mengembalikan citra dan kemuliaan kita di sisinya, agar kita pantas mendapatkan ridhonya, kita pantas mendapatkan keberkahan hidup darinya, dan kita pantas mendapatkan syafaat dari Rasul yang kita cintai, dan kita pantas mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, Allah berusaha mengangkat derajat kita, mengembalikan citra kemuliaan kita sebagai manusia di saat kita mau peduli kepada sesama. Alangkah bahagianya saudaraku sekalian, seandainya ada uang 10.000 di kantong kita, kita berikan kepada ustadz yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, kemudian uang 10.000 itu diberikan buat sebuah minuman dan makanan. Kita lihat, kita perhatikan bersama, minuman itu diminum oleh ustadz kita, makanan itu dimakan oleh ustadz kita. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kita saat itu? Alangkah bahagianya tetesan keringat kita, jerih payah kita, tenaga kita, hasil usaha kita telah dinikmati oleh orang lain. Itu baru satu orang. Bagaimana jika korban ini bisa dinikmati oleh orang banyak? Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau berkorban di hari ini, kita masih ada waktu 3 hari lagi saudara sekalian, yang belum sempat, mari kita masih bisa membeli hewan kurban. Barang siapa yang berkorban, maka setiap helai bulunya, setiap helai bulu korban itu, Allah angkat derajat kita 10 kebaikan. Allah berikan kita 10 kebaikan. Allah angkat, Allah hapuskan kita 10 kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan setiap helai rambut itu Allah jadikan sebuah bangunan dalam surganya yang dihiasi dengan bidadari yang sangat indah, dengan hiasan rumah-rumah pun yang sangat indah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil bagian. Kalaupun di hari ini kita tidak mampu, berniatlah agar tahun depan kita bisa mampu melaksanakan itu. Begitu banyak, begitu besar fadail, begitu besar hikmah buat kita orang yang mampu berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami, ampuni dan maafkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami, ampuni dosa dan kesalahan para orang-orang yang telah mencintai kami, dan peliharalah mereka sebaik-baiknya wahai Allah, sebagaimana dengan mereka memelihara kami dengan sebaik-baiknya di waktu masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih telah Engkau berikan iman kepada kami, terima kasih telah Engkau berikan ridha-Mu kepada kami, terima kasih telah Engkau bimbing kami ke jalan-Mu, sehingga dengan jalan itu kami bisa mengenal-Mu, dengan jalan itu kami bisa mencintai anak dan istri kami, dengan jalan itu kami bisa beribadah kepada-Mu di saat pandemi yang selalu mengusik hidup kami, di saat ekonomi yang menyengsarakan kami, namun kami masih dapat merasakan betapa nikmatnya ketika kami bisa bertobat kepada-Mu, betapa nikmatnya ketika kami bisa beribadah kepada-Mu, betapa nikmatnya ketika kami bisa menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Wahai Allah, jika kami selama ini sebagai orang tua kurang peduli kepada anak dan istri kami mengacuhkan mereka, kami menzalimi mereka, kami menyakiti jasad dan hati mereka, maka ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami tidak bisa maju, kami tidak dapat beribadah dengan khusyuk tanpa dukungan dan doa dari mereka. Jika mereka tidak berdoa buatku wahai Allah sebagai suami, jika mereka tidak berdoa anak-anak kami buat kami para ibu, niscaya kami akan hidup dalam sebuah kenistaan wahai Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami jika selama ini kami sebagai anak kurang peduli kepada orang tua, tidak lagi sayang kepada orang tua, menyakiti hati orang tua. Apalah manfaatnya tahajudku, apalah manfaatnya tingginya ilmuku, apalah manfaatnya tingginya ijazahku, apalah manfaatnya kekayaanku jika nanti aku mati, Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu dikarenakan durhakaku kepada mereka wahai Allah, mereka yang telah mengucurkan 3 air, darah, keringat dan air mata melahirkan kami wahai Allah. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali kami angkat tangan ini di pagi hari ini. Ampuni dosa mereka wahai Allah. Jika mereka telah berhadapan denganmu
Maafkanlah mereka wahai Allah, lapangkanlah alam kuburnya, lapangkanlah alam kuburnya, ringankanlah siksanya, terangilah alam kuburnya wahai Allah. Kemudian tempatkan mereka di dalam tempat yang sebaik-baiknya. Jika mereka sekarang ini masih berusaha melindungi kami, maka sehatkanlah jasadnya, berikanlah keluasan barokah dan berlimpah rezekinya, sehingga dengan rezeki itu mereka Engkau izinkan bisa datang ke Baitullah, ke rumahmu wahai Allah. Jangan pernah mereka Engkau panggil lebih dulu ke hadapanmu sebelum mereka Engkau panggil ke hadapan Baitullah, rumahmu wahai Allah. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, jika selama ini kami sebagai pemimpin terkadang kami arogansi, terkadang kami sombong, terkadang kami merasa lebih daripada mereka, ampuni kesombongan kami ya Allah. Jangan jadikan kami makhluk-makhlukmu, wujudnya manusia namun hati kami seperti iblis. Laknatullah ya Allah. Jika kami selama ini sebagai karyawan dengan sebagai bawahan kurang disiplin di dalam bekerja, kurang loyal dan bertanggung jawab di dalam menunaikan tugas, maka ampuni segala kesalahan kami. Jangan jadikan sebagai rezeki kami rezeki yang haram karena keteledoran pekerjaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bekalilah kami sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kami di dunia, dan berikanlah sesuatu yang terbaik untuk bekal kami hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.